Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mini project based learning Teach Bible kami. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya sendiri Rendy Fandrian dengan NIM 432310 dan teman saya Salma Dwi Dialhaq dengan NIM 43231055. Kami berdua dari animasi sendiri. Kami mengambil judul The Climbers dengan SDG 15 atau ekosistem darat dan genre adventure atau drama dengan rating usia 12 tahun ke atas. Dramatik premis kami adalah Adit ingin melihat pemandangan yang indah dengan mengikuti sekelompok pendaki gunung, tapi pada saat di perjalanan mereka terhalangi oleh sekelompok orang yang sedang membakar kayu dan daunan kering, sehingga pandangan mereka terhalang oleh asap atau kabut. Storyline-nya, jawabannya pengenalan. Adit mengajak dua teman sekelasnya yang bernama Bayu dan Chandra ingin berlibur ke pegunungan karena mereka sudah lama tidak pergi ke pegunungan dan ingin menghilangkan rasa jenuh setelah melewati ujian sekolah. Akhirnya mereka setuju terhadap pendapat Adit. Lalu di malam harinya Adit mengemas barang-barang yang dibutuhkan untuk pergi ke gunung esok. Akhirnya tiba di mana hari mereka akan mendaki. Saat tiba di area pendakian banyak orang yang mendaki pada saat itu. Akhirnya mereka pun mendaki bersama. Konfliknya saat tengah jalan, Adit dan temannya terhalangi oleh sekelompok pemuda yang sedang membakar dedaunan kering dan kayu untuk membakar ketangkapan mereka, serta membawa botol yang berisikan minyak tanah. Adit melihat kegiatan mereka sangat berisiko terjadinya kebakaran hutan karena dapat menyebar melalui dedaunan kering yang ada di permukaan tanah maupun berada di pepohonan, lalu menghampiri dan menegur sekelompok pemuda tersebut dengan maksud baik. Namun Adit justru dilempar tulang ikan oleh para pemuda itu karena mereka menganggap Adit telah merusak kegiatan yang sekelompok pemuda itu lakukan. Bayu diam-diam mengambil handphone dan foto kegiatan yang mereka lakukan ini dengan mengirimkan foto ke pos penjaga hutan. Setelah itu si penjaga pos pun menerima laporan dari si Bayu. Penjaga pos pun bergegas mendatangi lokasi Bayu. Melihat balasan dari penjaga pos itu, dia pun langsung menghampiri Chandra dan Adit. Chandra yang tidak senang melihat kawannya diperlakukan buruk oleh sekelompok pemuda tersebut. Lalu ia mengambil botol air dari dalam tasnya dan menyiramkan ke api yang telah mereka buat. Lalu terjadilah pertikaian antara Chandra dan sekelompok pemuda itu. Kemudian penjaga pos tiba dan melihat Chandra beserta sekelompok pemuda itu bertengkar. Lalu penjaga pos melerai mereka dan menyuruh kelompok Bayu untuk melanjutkan perjalanan. Mereka kemudian sekelompok pemuda ini diamankan karena sudah melanggar aturan. Akhirnya Adit, Bayu, dan Chandra sampai ke puncak untuk melihat pemandangan alam yang indah. Kami mengambil format MP4 dan durasi 2 menit tanpa menggunakan audio. Lalu kita masuk ke dalam sebuah karakter. Nah, untuk main karakter kami sendiri yaitu Adit. Nah, Adit itu memiliki tujuan yaitu pergi berlibur ke sebuah pegunungan. Namun di tengah perjalanan dia itu berjumpa sekelompok pemuda yang membakar kayu dan dedaunan kayu sehingga menghambat perjalanan mereka untuk menaiki sebuah pegunungan. Nah, Adit sendiri itu memiliki sifat yang pendiam, rendah hati, sabar, dan disiplin. Namun kelemahannya dia itu adalah dia kalah berargumen dengan sekelompok pemuda. Nah, jadi dia tuh bermaksud baik menegur mereka, namun disalahartikan ke sama sekelompok pemuda tersebut gitu. Nah, Adit sendiri itu menegur karena dia ingin bertekad menjaga kelestarian alam dan merawat alam. Jadi Adit itu melihat ada risiko ini bakal terjadi kebakaran hutan gitu jika mereka terus-menerus melanjutkan kegiatan mereka membakar kayu dedaunan di lahan terbuka seperti itu. Lalu untuk karakter selanjutnya yaitu temannya Adit yang bernama Bayu. Nah, Bayu sendiri itu juga memiliki sebuah goal yang sama dengan Adit, yaitu pergi berlibur ke sebuah pegunungan. Dan mereka juga sama berjumpa dengan sekelompok pemuda yang membakar kayu dan menghambat perjalanan mereka. Nah, Bayu sendiri itu juga memiliki sifat yang ceria, lucu, dan ramah. Di pertemanan Adit, Bayulah yang suka mencairkan suasana karena
dia memiliki cerita yang lucu, dia yang ceria, jadi dia adalah pencair suasana di dalam grupnya si Adit ini. Namun dia memiliki sebuah kelemahan, yaitu dia tidak berani bertindak secara langsung karena dia takut tindakannya itu bakal mempengaruhi dia ke depannya dan hal-hal yang tidak Bayu inginkan. Nah, namun Bayu dan untuk karakter yang ketiga ini yaitu Chandra. Nah, Chandra juga memiliki goal yang sama dengan Bayu dan Adit, yaitu pergi berlibur ke sebuah pegunungan. Attitude-nya Chandra sendiri itu berbeda dengan Bayu dan Adit. Nah, attitude Chandra sendiri itu dia seorang yang pemberani, percaya diri, setia, dan frontal. Nah, kelemahannya dia itu adalah dia tuh orangnya tidak sabaran, jadi dia mudah terpancing emosi gitu. Untuk world building sendiri ini, kami memiliki 3 sketsa, yaitu yang pertama adalah ketika Adit dan temannya ini ingin menaiki sebuah bukit, jadi masih di area sekitar pendakian yang rendah. Nah, untuk scene atau sketsa yang kedua ini, ketika mereka melihat sekelompok pemuda di mereka itu yang bakar-bakar di sekitaran hutan yang menghambat Adit dan teman-temannya itu menuju ke puncak gunung. Untuk yang ketiga ini adalah ketika mereka sedang berunding untuk berlibur kemana. Jadi ini lebih ke kayak tempat kumpulan mereka kayak di pos camping gitu. Nah, untuk referensi world building ini kami tuh mengambil dari scene anime dari studio Ghibli dan beberapa media Instagram lainnya. Nah, referensi karakter mereka ini juga pertama dari Adit ini, kami terinspirasi dari seorang seniman yang bernama Morisaki Yuyu yang berada di Instagram. Nah, Bayu juga terinspirasi dari karakternya Morisaki Yuyu ini. Dan sedangkan Chandra ini sendiri, kami terinspirasi dari webtoon dengan karakter yang bernama Areka. Nah, nama webtoon sendiri itu adalah Good or Bad Fortune. Penulisnya yaitu Ariel Duduk. Nah, untuk 360 degree-nya ini sendiri, kami tuh tidak hanya menghibur, tapi kami juga menghimbau betapa bahayanya dan berisikonya ketika hutan itu terbakar. Kita harus juga menjaga ekosistem darat gitu, agar kita sebagai manusia tidak rugi ke depannya. Misal jika hutan itu terbakar, akan ada pemanasan global dan lain sebagainya. Kami juga berencana untuk membuat sebuah merchandise seperti stiker, lalu hasil penjualan kami itu akan disalurkan ke sebuah pos penjaga alam agar mereka itu bisa melestarikan alam sebaik mungkin. Sekian dari presentasi progres Pitch Bible kami. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.